juga akan menyediakan bibit-bibit unggul yang tahan wereng, tahan hama, dan juga ada penambahan drainase untuk pengairan agar tidak ada kekurangan air. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Banyumas? Aja kelalen ya. Ngesuk tanggal 17 November 2024 pada mangkat coblosan nang aring TPS dewek-dewek. Nah, ini untuk memantapkan pilihan, kami akan mereaksi video penajaman visi misi dan program calon bupati dan wakil bupati Banyumas. Silahkan gunakan hak pilih masing-masing, milih kotak kosong tidak dilarang, milih paslon tunggal juga tidak dilarang. Yang penting jangan sampai golput ya, gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin ya. Dalam video ini kami akan mereaksi dan memberikan masukan-masukan yang positif pada paslon. Semoga diperhatikan bila nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Banyumas. Namun semua itu tergantung masyarakat dalam memilih dan menilainya. Di sini kami mengingatkan majunya Banyumas tergantung pada pilihan Anda. Mari kita saksikan videonya sampai dengan selesai. Untuk mewujudkan visi Banyumas hebat, bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak memiliki waktu 2 menit yang akan dihitung mulai Bapak berbicara. Terima kasih. Memang capaian olahraga di Porprov tahun 2023 menurun drastis. Ke depan untuk meningkatkan prestasi olahraga, kita tidak hanya bisa mengandalkan APBD. Karena tanpa biaya olahraga tidak mungkin kita tingkatkan. Kita akan meningkatkan stakeholder, kita akan meningkatkan pihak ketiga, BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Banyumas untuk membantu dengan CSR-nya meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Banyumas. Saya yakin Kabupaten Banyumas memiliki GOR yang luar biasa, komplit dengan luas tanah 11 hektar. Kita bisa menjadikan sarana olahraga terpadu di Kabupaten Banyumas. Di dalamnya kami punya cita-cita, salah satunya adalah membuat lintasan untuk road race di situ bersama dengan pihak ketiga. Kalau mengandalkan hanya APBD, jangan harapkan prestasi olahraga di Kabupaten Banyumas bisa meningkat drastis. Masih ada waktu, Ibu boleh menambahkan? Mungkin kita juga harus mencari pelatih-pelatih yang profesional agar pencapaian kita itu bisa maksimal. Silahkan, masih akan dimanfaatkan? Cukup saya kira. Cukup, baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bidang olahraga agar maju. Aduh, ini masa sih harus selalu bergantung ya pada BUMN atau dengan dana CSR. Saya kira agar olahraga kita itu bisa maju ya, kita harus ada manajemen atau semacam regulasi dalam penganggaran yang cukup untuk semua cabang olahraga yang ada, serta harus ada upaya yang serius dalam pencarian bakat dan penggalian bibit-bibit unggul untuk pemuda dan pemudi agar nanti bisa dibina menjadi atlet yang profesional. Jadi bukan melulu dengan penggalian dana saja, ini kompleks, itu harus dipikirkan semuanya itu ya. Dan yang tidak kalah ketinggalan yaitu dengan adanya pencarian bibit-bibit unggul agar menjadi atlet yang profesional. Di samping sarana dan prasarana yang ada. Itu saran dari masyarakat terkait dengan penajaman visi dan misi Anda sebagai paslon Bupati Banyumas.
untuk bagaimana strategi dan mekanisme paslon untuk menurunkan angka tidak sekolah yang lebih berkeadilan bagi semua. Silahkan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang betul banyak sekali angka-angka yang anak-anak yang kurang mampu, yang tidak bisa bersekolah. Tetapi di luar itu ada problem lagi di luar ekonomi, adalah adanya sistem zonasi. Ini yang perlu kita pahami. Sistem zonasi itu menyebabkan banyak anak-anak yang harusnya bisa sekolah di lokasi terdekatnya, tetapi tidak bisa mendapatkan sekolah yang terdekat. Maka ke depan kewenangan kami di Kabupaten Banyumas adalah sekolah dari SMP ke bawah, SMA kewenangan provinsi. SD-SD yang direkrouping, SD 1 yang kosong akan kita jadikan SMP. Karena apa? Kalau SMP negeri ada di situ, saya yakin anak-anak yang tidak sekolah, SD yang tidak sekolah ke SMP, itu pasti akan sekolah karena sekolah negeri gratis. Apabila itu dilakukan, akan ada SMP-SMP di kecamatan-kecamatan yang kekurangan sekolah SMP. Kemudian sampai dengan SMA. Di Cilongok ada salah satu sekolah yang masih menginduk kepada sekolah lainnya, SD SMA negeri di Cilongok. Tanahnya, bangunannya berada di tanah atas tanah desa. Bagaimana caranya kita untuk membangun? Tidak mungkin provinsi membangun di atas tanah desa. Tanah desa itu akan kita tukar dengan tanah kabupaten, dan tanah kabupaten akan kita hibahkan ke provinsi dengan kolaborasi, kerjasama yang baik, hubungan yang baik antara pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi. Maka kami akan mengusulkan anggaran kepada provinsi untuk membangun SMA di Kabupaten Banyumas di Cilongok. Dan hal itu sudah kami lakukan, sudah saya lakukan pada saat era saya menjadi wakil bupati bersama dengan Pak Husen di Lumbir. Salah satunya SMK Lumbir sudah kami dirikan. Terima kasih. Iya, baik. Bidang pendidikan yang terkait dengan banyaknya anak putus sekolah. Nah, saya ini kurang sependapat ya. Kenapa melebar, ada bangun sekolahan baru, tukar guling tanah untuk dibangun sekolahan baru, dan lain sebagainya. Paling tidak harus ada rencana yang sungguh-sungguh ya, yang terfokus dalam pendataan jumlah anak yang tidak sekolah, agar bisa sekolah dengan cara, misalnya ya, kalau tidak mempunyai biaya untuk sekolah, itu untuk dibiayai oleh atau difasilitasi dengan anggaran APBD Kabupaten Banyumas, daripada dana tersebut untuk bangun sekolahan baru dan untuk tukar guling tanah, dan cari terlebih dahulu penyebab anak putus sekolah itu kenapa. Paling tidak seperti itu, daripada dana-dana tersebut untuk membangun sekolahan baru sebelum mencari data yang valid. Apa penyebab banyak anak putus sekolah? Keberadaan tenaga pendidik non-formal seperti guru ngaji yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang diyakini mampu memberi kontribusi dalam dunia pendidikan. Masalahnya adalah kesejahteraan dan peningkatan kompetensi yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon merealisasikan aspek kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru non-formal di Banyumas? Silahkan, waktu 2 menit. Monggo, Bu. Dimulai sejak Ibu berbicara. Kita akan berusaha memenuhi guru-guru ngaji dana, tapi sebelumnya kita akan mendata dahulu, karena sekarang sudah ada sebagian sekolah-sekolah non formal yang ada anggaran dari pemerintah provinsi. Kita cukup yang belum sampai hari ini terakomodir, kita akan data dulu. Masih banyak waktu, silakan. Jadi gini, untuk guru-guru ngaji itu sudah menjadi program kami, termasuk untuk pondok pesantren. Tentunya bukan guru ngaji dari Islam saja, karena di sini ada banyak agama.
semua akan kita akomodir. Sebagian sudah mendapatkan dana dari APBD provinsi. Tentu apabila double anggaran akan menjadi temuan dari BPK, sehingga akan didata yang belum mendapatkan anggaran dari provinsi akan kita support dari APBD Kabupaten Banyumas. Mampu atau tidak, kami sudah hitung dan kami mampu melakukan itu. Saya yakin dengan support dari APBD Provinsi dan Kabupaten Banyumas, maka semangat untuk menjadi guru-guru ngaji, pembelajaran ngaji, karena ini adalah salah satu kunci dari pendidikan non formal. Kita harus menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal, termasuk dari PAUD, TK, dan sebagainya. Itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Masih ada waktu, Ibu mau menambahkan lagi? Sudah cukup, Bapak? Iya, baik. Nah, ini yang untuk guru non formal dan layanan disabilitas atau unit layanan disabilitas. Nah, ini bagus. Pada tahun 2023, capaian Kabupaten Banyumas dalam menurunkan tingkat kemiskinan lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,53% berbanding 10,77%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Banyumas masih berada pada kuadran merah tingkat kemiskinan. Pertanyaannya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas 5 tahun ke depan? Silakan, waktu 2 menit. Memang tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas tergolong masih kemiskinan ekstrim. Kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Ini yang paling penting kita perhatikan. Memberikan pelatihan manajemen bisnis dan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, menengah UMKM untuk memperluas akses pemasaran melalui pasar digital. Pusat pengembangan UMKM di setiap kecamatan akan kita bentuk. Yang menjadi masalah adalah selama ini pelatihan kepada UMKM itu hanya pelatihan saja, tidak memikirkan apa yang akan dilakukan setelah dilakukan pelatihan. Sebagai contoh yang sudah dilakukan yang sudah kami lakukan di era saya menjadi wakil bupati, ada investasi pabrik di Kalibagor, mantan pabrik gula, itu menjadi konveksi. Awalnya diadakan pelatihan menjahit, tetapi yang dilatih warga sekitar jahit celana misalkan. Tapi kenyataannya konveksinya mau menjahit baju. Saya mengusulkan kepada Dinakerkop UKM dan Dinas Perdagangan agar pada saat kita melakukan pelatihan kepada UMKM, melihat apa kebutuhan pasarnya. Kalau pasar inginannya, pabriknya membutuhkan penjahit baju, jangan kita melakukan pelatihan penjahit celana. Kemudian yang sudah dilakukan pelatihan di BLK, misalkan pelatihan servis handphone, ini sudah banyak sekali servis handphone yang bertebaran di Kabupaten Banyumas. Kalau kita mau mengadakan pelatihan untuk meningkatkan UMKM, meningkatkan keselamatan, maka harus kita lihat pasar yang dibutuhkan apa. Jangan asal mengadakan pelatihan saja. Tuh, terima kasih. Baik. Nah, ini ya untuk masalah kemiskinan itu harus ditajamkan ya, karena berkaitan erat dengan masalah ekonomi. Paparan yang disampaikan paslon kurang tajam. Ini malah kelihatannya itu tumpul ya, karena faktor ekonomi adalah multidimensi. Contoh yang tadi dicontohkan tukang jahit itu tidak mewakili secara menyeluruh. Menurut kami sebagai masyarakat, agar Banyumas maju dalam perekonomian, perlu campur tangan pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai katalisator dengan segenap regulasinya dalam memberdayakan masyarakat kecil agar bisa mandiri. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan saja, itu benar ya disampaikan,
tapi bukan hanya sekedar masalah pangsa pasar saja. Itu harus ada suatu wahana yang tersedia agar perekonomian bisa berputar dengan baik, baik dalam bidang perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, peternakan, maupun pariwisata, serta dengan mempertimbangkan objek-objek penting itu ya, yang sekiranya nanti itu bisa dikembangkan untuk sentra perekonomian bagi masyarakat kecil, yang semuanya itu berpihak pada masyarakat kecil, membantu terobosan sebagai solusi bagi pengusaha yang mengalami bangkrut dan harus bisa menciptakan pangsa pasar tersendiri. Itu menurut kami sebagai masyarakat itu seperti itu. Jadi tidak tergantung dengan adanya pangsa pasar. Kalau bisa pangsa pasar itu dibuat agar dengan adanya sumber daya yang ada ini nanti akan bisa mandiri dan tidak bingung dengan masalah pemasarannya, karena ini multidimensi ya, bukan satu bidang saja ya, yang seperti saya tadi sebutkan itu kan banyak itu ya. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja? Silakan dengan waktu yang sama 2 menit. Terima kasih. Tingkat pengangguran di Kabupaten Banyumas cukup tinggi dan masih ada 53.000 orang yang membutuhkan usia kerja, yang membutuhkan pekerjaan. Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah tentu tidak mungkin menampung 52.000 rakyat Banyumas untuk menjadi pekerja. Maka salah satu cara yang akan kami lakukan ke depan adalah melakukan pelatihan-pelatihan kepada generasi milenial untuk minimal mereka bisa mempekerjakan diri sendiri. Kemudian setelah itu diharapkan mereka bisa mempekerjakan orang lain. Di sini sudah ada heterospis, ya. Dulu saya yang menginisiasi, saya minta kepada Pak Gubernur waktu itu Pak Ganjar Pranowo, kemudian dimintakan CSR dari Jakarta, heterospis mantan ex rumah residen itu dibangun, kemudian dibikin tempat untuk pelatihan-pelatihan UMKM, pelatihan digitalisasi, dan itu sudah berjalan sekitar 2 tahun. Alhamdulillah di heterospis sudah banyak UMKM yang sudah banyak berkembang, mereka berjualan tidak perlu mempunyai toko, tetapi berjualan secara online. Ke depan akan kami dorong melakukan itu. Di samping itu, akses permodalan yang murah. Kita akan dorong bank-bank untuk memberikan kredit yang murah, KUR, dengan bunga 4%, 6% tanpa jaminan. Tentunya dengan pelatihan, dengan pengawasan dari pihak perbankan. Itu juga akan kita lakukan ke depan. Selain itu, kawasan industri yang memang sudah direncanakan sampai hari ini RT RW-nya masih dalam proses. Di era saya dan Bu Lintarti apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas, maka kawasan industri di Wangon akan segera kami realisasikan. 10 detik lagi. Ya, terima kasih. Nah, ini terkait dengan strategi cara atasi masalah pengangguran yang masih begitu tinggi. Jadi paparan Cabup saya nilai belum begitu tajam ya. Sebetulnya bukan hal yang Cabup sampaikan saja. Hal itu bisa dimulai tanpa harus ada pelatihan dulu dan tunggu dibangunnya pabrik terlebih dahulu. Tapi ciptakan strategi home industri. Bisa dimulai dari pembagian kerja sesuai dengan kemampuan tenaga pengangguran yang direkrutnya. Upah bisa menyesuaikan dengan kemampuan kerja dari yang direkrutnya. Misal, upah tidak harus sesuai dengan UMR, sehingga pemberi kerja tidak keberatan dalam menerima tenaga kerja tersebut. Ibarat tenaga kerja tersebut itu sambil belajar tapi dapat upah, bekerja tapi sambil belajar dan dapat upah, sehingga nantinya diharapkan menjadi
tenaga kerja yang terampil dengan syarat pemangku lapangan pekerjaan dan atau penyedia lapangan kerja jangan serakah, tapi harus berbagi, merekrut mereka yang nganggur, beri mereka kesempatan untuk kerja sesuai bidang dan kemampuannya yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Saya kira itu seperti itu, dan nanti menyusul dengan adanya pelatihan-pelatihan, karena pelatihan kan butuh waktu. Jadi harapan kami sumber daya yang ada itu dimaksimalkan dulu, langsung ke dunia kerja sesuai dengan kemampuannya, masalah upah juga disesuaikan dengan kemampuannya, sehingga mereka itu bisa berlatih di situ karena praktek langsung. Itu seperti itu. Pertanyaan berikutnya dengan kode D. Pertumbuhan toko modern dan jual beli online yang masif diakui mengancam keberadaan pasar tradisional. Hal ini berdampak pada ekonomi masyarakat dan keberadaan UMKM. Pertanyaannya, apa solusi untuk mensinergikan entitas bisnis toko modern dan jual beli online dengan pasar tradisional dan UMKM? Disilakan. Terima kasih. Sebetulnya di Kabupaten Banyumas dulu sudah ada moratorium pembatasan pasar modern dengan jarak 500 meter dari pasar tradisional. Tetapi ada keputusan dari pusat dengan OSS, dengan perizinan sistem online, sehingga pasar modern berkembang demikian pesat di Kabupaten Banyumas. Kita tidak bisa menentang modernisasi. Yang akan kami lakukan adalah revitalisasi pasar tradisional, memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, menata pengelolaan pasar yang bersih dan tertib untuk optimalisasi pasar sebagai pusat perekonomian lokal. Kalau di Kabupaten Banyumas, di Purwokerto, saya akan mencontohkan pasar manis. Mohon maaf, saya cerita sedikit saja. Kalau saya belanja ke pasar dengan istri saya paling malas masuk ke pasar. Tapi kalau saya disuruh mengantar istri saya ke pasar manis, saya dengan nyaman akan masuk ke pasar manis. Kita akan bikin pasar-pasar tradisional, kita revitalisasi menjadi pasar yang bersih dan nyaman dan aman seperti halnya pasar manis yang ada di Kota Purwokerto. Saya yakin apabila pasar-pasar tradisional menjadi bersih dan nyaman, maka orang akan tertarik belanja di pasar-pasar tradisional. Kemudian di era kepemimpinan Pak Husein dan saya sudah diwajibkan semua minimarket untuk memiliki bot UMKM di depan yang harus memajang produk UMKM di Kabupaten Banyumas. Ada problem di sini. Karena yang harusnya pengusaha besar mensubsidi pengusaha kecil, dalam kenyataannya pengusaha kecil lah yang mensubsidi pengusaha besar. Pengusaha kecil UMKM memberikan barangnya ke bot UMKM, ke pasar 10 detik minimum, lagi. ya. Tetapi bayarannya konsinyasi. Harapannya ke depan itu bisa dibayar tunai melalui koperasi. Terima kasih. Ini kalau pasar cuma bersih saja, saya itu tidak sependapat. Ya, terkait pasar modern dan pasar tradisional, itulah yang namanya kemajuan zaman yang tidak dapat dibendung. Kondisi pasar tradisional yang bersih belum tentu bisa menarik banyak pembeli. Saya tidak yakin dengan hal ini. Menurut saya, pasar tradisional harus ada daya tarik tersendiri bagi penjual dan pembeli. Sebagai contoh, untuk penjual agar diuntungkan untuk sewa lapak dan ruko itu digratiskan atau biaya seekonomis mungkin, termasuk biaya pasar seminim mungkin, agar Pemda tetap ada pemasukan. Saya yakin penjual akan tertarik. Lalu yang kedua, agar dagangannya laku harus ada strategi baru agar pembeli menjadi tertarik, antara lain parkir gratis untuk pembeli dan atau pengunjung pasar tradisional, tapi harus ada tukang parkir yang digaji pemerintah. Berikutnya, bikin kupon gratis dan semacamnya
bagi pembeli yang telah membeli sejumlah barang tertentu. Itu ya, ada semacam taman untuk pengunjung pasar tradisional sebagai tempat istirahat dan ngobrol. Sediakan mainan untuk anak gratis, misalnya bebek-bebekan, ayunan, dan sejenisnya. Jadi bukan hanya sekedar kebersihan saja. Itu menurut saya seperti itu. Harus ada grand strategi untuk pasar tradisional ini, dan dua-duanya baik pasar tradisional maupun pasar modern itu harus bisa berjalan bersama-sama. Hasil studi kasus status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka stunting di Banyumas sebanyak 16,6%. Namun pada tahun 2023 angka stunting tersebut naik menjadi 20,9% atau terdapat penambahan kasus sebesar 4,3%. Pertanyaannya, kebijakan strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon agar pengendalian kasus stunting di Banyumas dapat mencapai target nasional yaitu turun 3,8% per tahun? Silahkan Ibu, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kita akan segera mengentaskan angka stunting di Kabupaten Banyumas, salah satunya dengan bantuan tambahan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak stunting yang sekarang juga sudah ada dengan melalui posyandu untuk nanti kalau Sadewo Lintarti jadi akan segera menambahkan jumlah gizi yang akan diberi untuk asupan ibu hamil dan anak-anak stunting, karena kalau yang sekarang nilainya masih rendah, mungkin jadi untuk membelikan makanan-makanan yang bergizi masih kurang. Insya Allah nanti akan ada tambahan-tambahan lagi. Kemudian juga kita berusaha para penggiat-penggiat ekonomi termasuk juga pertanian dan peternakan agar menggiatkan di bidang itu nantinya bisa menambah gizi bagi ibu hamil dan juga anak-anak yang stunting. Masih ada waktu, Bapak, silahkan. Mungkin penegasannya begini, jadi target di Jawa Tengah adalah 48 kalori per kapita per tahun. Sementara di Kabupaten Banyumas baru 34. Bagaimana kita meningkatkan? Ini adalah peluang untuk menciptakan multiplier efek ekonomi. Kita tingkatkan petani-petani ikan yang dulu menjadi sumber petani ikan di daerah Kedung Banteng, akan kita masifkan lagi untuk peningkatan gizi. Kemudian melalui posyandu akan kita berikan tambahan asupan gizi dengan ikan-ikan yang dari daerah Kabupaten Banyumas. Itu, terima kasih. Ini masalah stunting ya. Jadi ini Cabub dan Cawabubnya itu nggak paham apa ya, malah gelambiar ini kalau seperti ini. Jadi bukan sekedar makanan yang dimakan saja asal dimakan, tapi yang harus dititik beratkan adalah edukasi pada masyarakat agar angka stunting itu bisa ditekan serendah mungkin. Tentunya ini adalah peran serta nakes yang perlu dilibatkan untuk memberikan edukasi dalam pencegahan stunting. Terus terkait dengan mutu dan kemanfaatan makanan yang dimakan itu menjadi titik berat terkait kriterianya. Masyarakat harus tahu yang menyebabkan stunting itu apa. Terus pencegahan secara dini atau sedini mungkin semenjak janin masih dalam kandungan, itu sangat penting sekali ya. Jadi bukan sekedar makan daging, makan ikan, itu bukan sekedar itu. Jadi ini juga cakupannya lebih luas ya, ada faktor edukasi yang harus ditekankan agar masyarakat itu memahaminya.
Daftar inventaris masalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas menyebutkan kurangnya produksi pangan di daerah yang disebabkan keterbatasan ketersediaan benih unggul, pupuk, air, dan lahan pertanian. Selain itu, distribusi pangan di Banyumas mengalami ketidakmerataan dikarenakan pemetaan daerah rawan pangan yang belum tersedia. Pertanyaannya, tindakan nyata apa yang harus dilakukan paslon agar masyarakat Banyumas mencapai mandiri pangan? Silahkan Bapak, 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Terima kasih. Yang pertama, kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya sudah diskusi dengan Unsud misalkan. Ternyata di Unsud punya padi dengan varietas yang bisa ditanam di daerah genangan. Di daerah Sumpio, Kemranjen, Lumbir, itu daerah banjir. Ya, sewaktu-waktu musim banjir, kita butuh padi yang tahan genangan. Kemudian di Unsud juga sudah ada padi yang bisa ditanam di daerah kering, ya seperti padi koko. Kemudian UMP contohnya sudah bisa menanam, ini bukan padi, kelapa, kelapa yang untuk kopior, contohnya itu. Dan lainnya kemudian ketahanan panganan. Kelapa-kelapa, perlu kita ketahui bahwa gula kristal, ini termasuk ini ya, gula kristal adalah produk ekspor yang luar biasa potensinya. Yang perlu kita ketahui bahwa kebutuhan gula kristal di Eropa dan Amerika, kebetulan saya salah satu pelaku itu, 80% dipasok dari Indonesia, dan 80% di dalam 80% itu ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Apa problemnya? Tidak ada regenerasi penderes. Kita ke depan akan tanam tanaman kelapa ganja yang benar-benar baik, sehingga nantinya produk gula kristal di Kabupaten Banyumas akan semakin banyak dan pasar ekspornya semakin baik ke Eropa dan Amerika. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Juga akan menyediakan bibit-bibit unggul yang tahan wereng, tahan hama, dan juga ada penambahan drainase untuk pengairan agar tidak ada kekurangan air. Ya, baik. Pak Cabuk, terkait ketahanan pangan itu kok larinya ke gula kelapa, itu bagaimana itu ya nalarnya ya? Kan bukan itu saja. Ini saya kasih tahu ya Pak Cabuk ya. Ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat, terutama makanan pokok, sayur mayur dan lauk pauknya. Nah, agar bisa tercapai, contoh kecil ini ya, contoh kecil ya, seperti pemanfaatan lahan kecil dan sempit di sekitar rumah kita. Itu kan bisa ditanami tanaman yang bisa menghasilkan sayur mayur ya, seperti lombok, tomat, terong, bayam, dan lain sebagainya. Bisa dalam pot juga bisa ya, bila tidak ada tanah kosong. Mundul, mundul ya, itu sebagai cadangan karbohidrat ya, pengganti padi, itu juga bisa ditanam dalam pot loh, atau dengan teknik-teknik yang lainnya. Yang penting masyarakat itu bisa makan, bisa terpenuhi gizinya dengan cara swaklola sendiri, dengan memanfaatkan lahan sempit. Itu menurut saya itu seperti itu ya. Dan banyak teknik-teknik lain lah yang bisa diterapkan sebetulnya ya, kalau ini diberdayakan kepada masyarakat kita. Dan ini tidak tergantung kepada mereka yang mempunyai sawah atau kebun yang luas. Jadi cukup memanfaatkan halaman rumah kita atau samping rumah kita dengan cara menanam di dalam pot itu ya. Ya seperti muntul itu kan bisa lah, muntul itu ya, muntul itu ya sebagai cadangan karbohidrat pengganti padi, itu juga bisa ditanam dalam
pot atau dengan teknik-teknik lainnya, dan beberapa tanaman yang bisa ditanam dan diklasifikasikan untuk bisa ditanam dan diperlakukan ditanam di dalam pot. Itu seperti itu akan membantu ketahanan pangan kita lah apabila terjadi budaya pemanfaatan lahan sempit untuk digunakan menanam tanaman-tanaman yang tadi saya sebutkan. Terus terkait untuk pemenuhan protein, itu bisa memelihara ayam itik atau sejenis unggas ya, kalau tempat kita itu memungkinkan. Dan bila lebih memungkinkan lagi itu memelihara kambing dan sejenis ternak lainnya, memelihara ikan untuk konsumsi sendiri dan lain sebagainya. Nah, berani apa enggak ini untuk membudayakan hal yang semacam ini ya, agar lahan sempit di sekitar rumah kita itu bisa menghasilkan yang sifatnya untuk ketahanan pangan. Nah, Pak Cabuk, saya lihat kok ada suatu program yang bertentangan ya di dalam program panjenengan itu ya, dimana di sisi lain panjenengan itu ingin mendorong pemasaran secara online atau secara modern. Di sisi lain panjenengan juga mendorong secara tradisional, karena pasar modern itu mengganggu pasar tradisional. Jadi harapan kami antara pasar tradisional dan pasar modern itu bisa berjalan secara sinkron, secara bersama-sama. Berarti di sini kan perlu ada upaya agar hal tersebut itu bisa berjalan secara bersama-sama. Demikian para pemirsa, silakan nanti para pemirsa yang akan menilainya sendiri kapasitas dari calon bupati dan wakil bupati kita. Nah, hal ini nanti untuk bisa menentukan sekira layak apa tidak untuk menjadi bupati dan wakil bupati Banyumas. Dan perlu kami ingatkan ya, jangan sampai golput ya, datang ke TPS untuk mencoblos, pilih kolom kosong juga tidak dilarang, pilih paslon yang ada itu juga tidak dilarang. Semuanya itu bebas, itu tergantung pilihan Anda dan tidak ada yang memaksakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.